侮辱と言えます。先ほどの魔法は座敷ギガフレアをあっさりコップだと上げましょう。本物の Yo, halo guys, kembali lagi di channel Imam Towi di sini. Dan di video kali ini tentunya bakal membahas series anime baru yang berjudul Shijou Saiko no Daimao. Dan ini merupakan episode 1 dan juga 2. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal series ini diperlihatkan seorang raja iblis yang bernama Varvatos. Ia pun mengharapkan kekalahan dikarenakan ia terlalu overpower. Hal itu pun membuat teman dan lainnya tidak melihat ia sebagai manusia. Ditambah lagi, hanya dengan kalah secara memalukan, maka mereka akan sadar bahwa ia juga manusia biasa. Namun sayangnya tidak ada yang mampu mengalahkannya. Kemudian Raja Iblis Varvatos pun menghampiri seorang mayat wanita sambil mengatakan, di kehidupan selanjutnya mungkin takdirnya akan berbeda. Hingga pada akhirnya ia pun memutuskan untuk bereinkarnasi. Berpindah di sebuah desa, Raja Iblis pun bereinkarnasi menjadi anak kecil berusia 10 tahun bernama Art Meteor. Art pun langsung bergumam tadinya ia adalah Raja Iblis, tapi sekarang ia hanya tinggal di desa, yaitu sebagai warga biasa. Namun ilmu sihirnya tetap menjadi overpower walaupun ia berubah menjadi bocil. Di saat merayakan ulang tahun bersama orang tuanya pun mengatakan jika Art mempunyai impian maka ia harus mencapainya. Setelah hal itu, ketika di kamar, Art pun mempunyai ambisi bahwa ia harus mencari teman dan juga mencari orang yang tidak takut ketika melihatnya. Setelah sampai di jendela, Art pun bergumam bahwa ia hanya bocil biasa saat ini dan bukanlah Raja Iblis Varvatos. Maka daripada itu, ia pun tidak perlu sungkan mengajak berteman siapapun. Di saat itu, ia pun langsung menyapa 3 orang bocil di sana. Namun 3 bocil tersebut langsung pergi ketika melihat tatapan dari Art. Melihat ekspresi tersebut, Art pun menjadi kecewa. Namun meski begitu, Art pun bertekad tidak akan menyerah untuk mencari teman. Berpindah ke sudut kota, di saat itu Art pun melihat 3 bocil cewek yang sedang berjalan ke arahnya. Di saat itu, Art pun bertekad untuk mengajak 3 bocil itu berkenalan. Namun terlihat Art menjadi gugup sampai membuat ia sakit perut. Tapi ketika mereka melihat Art, mereka pun langsung kabur begitu saja. Setelah hal tersebut, Art pun memberanikan dirinya dengan mengatakan kalau ia ingin menjadi teman mereka. Art juga bilang bahwa ia akan memberikan setengah dunia pada mereka. Mendengar hal tersebut, 3 bocil itu pun menganggap bahwa ada aneh, mereka pun langsung pergi begitu saja. Art pun tidak percaya bahwa ia seorang Raja Iblis Varvatos yang overpower, bahkan tidak bisa membuat bocil menurut padanya. Setelah kejadian itu, dengan marah, Art pun menyerang sembarang ke arah pohon. Ia pun mengatakan ia tidak mengerti kenapa mereka tidak mau berteman dengannya. Setelah hal itu, Art pun langsung pulang ke rumahnya. Ketika duduk di depan rumahnya, datanglah kepala desa menghampiri Art. Ia pun menanyakan kenapa Art terlihat murung. Art pun mengatakan kalau ia ingin mempunyai seorang teman sejati. Kepala desa yang bernama Oldie pun memiliki cara agar Art memiliki teman, yaitu Art harus bersikap ramah dan juga sopan pada siapapun yang ingin ia ajak berteman. Mendengar hal tersebut, Art pun langsung menjadi senang dan ia pun langsung pergi untuk mempraktekannya. Kemudian Art pun mengajak berkenalan dengan bocil dengan mengatakan bahwa ia ingin berteman dengan rendah hati. Namun ternyata itu tak berhasil. Setelah hal tersebut, Art pun menjadi kesal dan ingin menghancurkan dunia ini saja. Dan ia pun melampiaskan amarahnya pada binatang di hutan. Namun Art pun harus tetap menjadi sabar dan ia pun harus belajar dari kehidupan ia sebelumnya. Saat itu Art mendengar bocil wanita yang berteriak dan ia pun langsung bergegas ke sana. Sementara gadis kecil itu sedang melawan seekor serigala besar. Art yang melihat hal itu, ia pun menjadi terkejut. Kembali kepada kepala desa, ia pun mengatakan kepada orang tua Art bahwa putrinya menutup diri padanya dikarenakan sering dibully. Mendengar hal itu, orang tua Art pun mengerti tentang hal tersebut. Di sisi lain, setelah bocil wanita yaitu Irena mengalahkan serigala, di saat itu Art pun muncul di sana dan mengagetkannya. Kemudian Art pun langsung memuji Irena dikarenakan kekuatannya. Namun Art mengetahui bahwa cara ini tidak akan berhasil. Kemudian ia pun mengatakan dengan rendah hati bahwa kekuatan Irena masih perlu diasah lagi.
Hingga Art bilang pada intinya, ia pun menawarkan Irena untuk menjadi temannya. Melihat ekspresi Irena, Art pun mengatakan nampaknya mereka cocok menjadi teman. Namun Irena mengatakan bagaimana Art akan mengerti tentang dirinya, dikarenakan Art tidak tahu apa-apa. Hingga pada akhirnya Irena pun berlari menuju ayahnya dan mengatakan ia membenci desa ini. Di saat itu Art pun muncul di sana dan baru mengetahui bahwa Irena adalah anak dari kepala desa. Setelah hal itu, Art pun terus mengajar Irena dan mengajak ia berteman seperti orang tua mereka. Bahkan Art pun memberikan Irena bunga di ulang tahunnya. Namun justru Art masih mengalami kegagalan. Namun meski begitu, ia tak akan menyerah begitu saja. Di malam harinya, Art pun terus mengajar Irena dan memujinya untuk merayunya menjadi teman. Namun alhasil Art pun masih gagal. Setelah hal itu, Art pun menyiapkan rencananya, yaitu untuk merayu Irena dengan cara memainkan musik dan juga lainnya. Tak lama setelah Art berbaring di kasurnya, ia pun mendengar suara kekacauan di luar. Setelah Art keluar, para warga pun berhamburan dikarenakan sekumpulan goblin menyerang. Saat itu ayahnya Art pun mengatakan ini disebabkan oleh inti Duguin yang mengamuk. Tak lama setelah hal itu, kepala desa pun memberitahu bahwa Irena berada di gunung dan belum kembali. Mengetahui ini salahnya, Art pun mengatakan bahwa ia akan membawa Irena kembali. Sementara Irena pun telah dikepung oleh para goblin di sana. Para goblin pun menanyakan apakah Irena tidak mau memanggil teman atau lainnya. Mendengar hal tersebut, Irena pun mengatakan bahwa ia tidak punya teman. Irena juga mengingat tentang ia yang dijauhi oleh temannya. Hingga akhirnya Irena mengatakan para goblin bebas akan berbuat apapun padanya. Namun ketika goblin menyerang, Irena pun berteriak dan para goblin pun terpental. Di saat itu Art pun muncul di sana untuk menyelamatkan Irena. Kemudian Art pun dengan mudah mengalahkan para goblin hanya dengan kekuatan matanya saja. Di sisi kepala desa, ia pun menjadi yakin bahwa Art pasti kembali dengan membawa Irena dengan selamat. Kembali kepada Art, saat itu Irena pun menanyakan mengapa Art menyelamatkannya. Ditambah lagi, Art pun tidak mengerti apapun tentang Irena. Namun Art berkata ia tahu soal penderitaan Irena dan juga mengerti tentang hal itu. Daripada itu, ia pun ingin berteman dengan Irena. Dan Art pun tidak akan mengkhianati Irena dikarenakan ia pernah dikhianati oleh sahabatnya. Irena pun mengatakan berteman dengannya harus sabar. Ditambah lagi sikapnya yang buruk. Ia pun menjadi takut suatu hari nanti Art akan membencinya. Namun di sisi Art, dia pun tak masalah akan hal itu. Dan ia pun bersumpah atas nama Raja Iblis Varvatos. Hingga pada akhirnya Art ataupun Raja Iblis Varvatos mendapatkan seorang teman setelah bereinkarnasi. Lalu beberapa tahun kemudian Art dan Irena pun sudah tumbuh dewasa. Bahkan Irena tidak malu untuk tidur seranjang bersama Art. Setelah Art dikagetkan oleh Irena, Irena pun mengajak Art untuk masuk ke Akademi Sihir. Setelah hal itu, mereka berdua pun masuk ke Akademi Sihir Neville. Terlihat mereka juga diterima baik oleh kepala sekolah di sana. Kepala sekolah juga tahu bahwa mereka berdua ini berhasil mengalahkan serangan goblin waktu itu. Dengan begitu, mereka berdua pun tidak perlu mengikuti ujian praktek dan hanya harus mengikuti ujian tertulis saja. Kemudian Irena pun melihat namanya di mading sekolah, yang menandakan bahwa ia telah diterima di sekolah ini. Namun berbeda dengan Art yang namanya tidak ada di mading sekolah. Saat itu Art pun langsung menjadi panik dan ia juga menjadi khawatir bahwa ia akan berpisah dengan Irena. Tapi ternyata nama Art ada di mading sekolah. Akan tetapi itu dengan nilai 0. Tak lama setelah hal itu, kepala sekolah pun muncul di sana. Ia pun memuji hasil jawaban Art yang sangat jenius. Namun di sisi Art ia pun tak mengerti akan hal tersebut, dikarenakan di sana tertulis dengan nilainya hanya 0. Kepala sekolah pun menjelaskan jawaban Art tentang ide sihir sangat luar biasa, bahkan tidak terfikirkan oleh penyihir di tingkat 5.
Kepala sekolah pun mengumumkan para murid lainnya sangat beruntung dikarenakan bisa sekelas dengan Ard. Dikarenakan Ard ini merupakan anak dari penyihir agung yaitu Jack Meteor. Dan ternyata ia adalah sang pahlawan besar. Kemudian ketika akan masuk ke kelas, Irena pun membenarkan hal tersebut. Dikarenakan ayah dan ibu mereka berhasil mengalahkan dewa yang jahat. Namun Ard tidak peduli selama ia bisa melihat senyum Irena. Ketika sampai di kelas, mereka berdua pun dikerubuti siswa lain dikarenakan mereka ingin berteman dengan mereka berdua. Namun di sisi lain, ada saja yang tidak suka dengan Ard. Ditambah lagi ada murid senior yang sedang membuli murid wanita di sana. Tapi di saat itu Irena pun menyuruh ia berhenti. Diketahui murid senior itu bernama Erlan. Erlan pun mengatakan bahwa ia adalah gadis yang melayani keluarganya. Tapi di saat itu Ard pun berkata Erlan tak boleh seenaknya. Dan Erlan juga harus meminta maaf pada gadis itu. Tapi Erlan akan meminta maaf jika Ard bisa menang darinya. Di saat itu Irena pun mengetahui bahwa Erlan ini adalah orang termuda yang kelas Tegi 4. Tak lama setelah hal itu muncullah wali kelas yaitu Nona Olivia. Ard pun menjadi terkejut dikarenakan Olivia ini salah satu 4 raja langit bawahan utama dari Raja Iblis. Ard pun menjadi gugup dikarenakan ia kira ia akan ketahuan bereinkarnasi dan meninggalkan tugasnya. Namun Olivia mengatakan baru pertama kali bertemu dengan Ard. Ditambah lagi Nona Olivia juga akan menjadi wasit untuk duel antara Ard dan juga Erlan. Kemudian sebelum duel dimulai, para murid pun meremehkan Ard yang lemah dan pastinya akan kalah dari Erlan. Hingga akhirnya Erlan pun mulai menyerang. Namun serangan itu mudah ditepis oleh Ard. Kemudian Erlan pun menyerang kembali dengan teknik Mega Flare-nya. Tapi Ard menjadi heran dikarenakan itu hanya flare biasa. Ard pun bilang Erlan memakai sihir rendahan dan berlaga sok kuat. Mendengar hal itu, Erlan pun menjadi marah. Ia pun mengeluarkan Giga Flare lebih besar untuk menyerang Ard. Namun sayangnya itu tak ada apa-apanya di hadapan Ard. Ard pun menegaskan ini sebuah penghinaan terhadap pencipta sihirnya. Hingga pada akhirnya Ard pun menunjukkan Giga Flare yang sejati pada Erlan. Dan Erlan pun langsung mengaku kalah dan ia pun akan meminta maaf. Setelah hal itu, Ard pun mengingatkan bahwa tadi adalah Giga Flare yang asli. Kemudian Ginny pun berterima kasih atas apa yang telah dilakukan oleh Ard untuk menolongnya. Namun saat itu Guru Olivia pun mengetahui bahwa Ard menggunakan sihir lain, yaitu ketika ia menyerang Erlan dan juga melakukan aktivasi 2 sihir. Terlebih lagi, aktivasi 2 sihir tersebut termasuk bakat yang langka. Guru Olivia pun menanyakan mengapa Ard bisa melakukan hal ini di era ini. Ditambah lagi, Guru Olivia pun akan mendengarkan penjelasan Ard nanti. Setelah hal itu, Guru Olivia pun menyuruh untuk membuat 3 tim, yaitu untuk praktek belajar kali ini. Di saat itu, banyak para murid yang ingin bergabung dengan tim Ard dan juga Irena. Hingga akhirnya, Irena pun mengajak Ginny untuk bergabung dengan timnya. Kemudian, misi kali ini adalah masuk ke lantai 3 dan juga memburu serigala hitam di sana untuk dikuliti. Kemudian, Ard dan timnya pun berhasil mengalahkan serigala hitam dengan mudah. Namun Ard terlalu berlebihan dikarenakan serigala hitam menjadi abu dan juga tidak bisa dikuliti. Di saat itu, Ginny pun mengatakan bahwa ia hanya menjadi beban dan selalu dipanggil bodoh. Setelah hal itu, Ard pun akan memberikan pelajaran sihir pada Ginny agar ia menjadi lebih percaya diri. Irena juga meyakinkan Ginny bahwa ia pasti bisa dikarenakan Ginny adalah teman mereka berdua. Hingga pada akhirnya Ginny pun mulai belajar, tapi ia justru menjadi gagal dan tidak percaya diri. Ard yang melihat hal tersebut, ia pun mengetahui bahwa Ginny menjadi seperti ini dikarenakan telah lama dibully. Namun Ard bilang agar Ginny tak menyerah. Dan Ard pun mempraktekkan sihirnya pada serigala hitam di sana. Ard pun mengatakan bahwa ini adalah sihir skrip, yaitu lingkaran sihir di udara. Ard pun mengatakan bahwa ini adalah teknik sihir yang ia ciptakan sendiri.
Art pun menjelaskan dengan magi di udara sebagai sumber energi, maka bisa melakukan teknik ini. と呼んでいます。そんなのは見たことも。図式を組み込んだのです。ですから非常にシンプルです。魔法陣の中の状態にも左右されません。では、を念頭に作った技術ですので記憶してください。 Hingga pada akhirnya Ginny pun berhasil melakukannya. Setelah hal itu, mereka bertiga pun terjatuh ke dalam lubang di sana. Dan ternyata tempat itu adalah lantai terbawah dan juga terdapat penguasa lantai, yaitu Minotarius. Melihat hal itu, Art pun tetap menjadi tenang. Dan ia pun mengatakan ia akan mengajarkan pelajaran terakhir tentang sihir script. Kemudian Art pun mulai mempraktekkan pelajaran sihirnya dengan menyerang monster sapi tersebut. 相手が隙を見せた際に放つのも有効です。もうわずかな時間ですね。一般的な魔法とは違い、スクリプト。 Setelah hal itu, Art pun meminta Ginny untuk mengakhirinya. Art juga bilang agar Ginny bangkit dan membuang masa lalunya. Dan juga Ginny harus bangkit untuk merubah hidupnya. Di saat itu, Ginny pun mengingat masa lalunya. Ginny pun menjadi yakin bahwa Raja Iblis Varvatos akan datang untuk menyelamatkannya. Ia pun mampu melakukannya dan bertekad menjadi lebih kuat. Setelah hal tersebut, mereka bertiga pun menyerahkan hasil buruan mereka pada guru Olivia. Ditambah lagi, Art pun mengajarkan sihir script pada mereka. Namun, Art membuat alasan dikarenakan ada Nona Olivia di sana. Saat itu, Eralan dan gengnya pun menghina Art yang menampung Ginny yang pastinya hanya menjadi beban. Mendengar hal tersebut, Ginny pun mengatakan jangan menghina Art dan langsung menampar Eralan. Kemudian Irena pun langsung datang untuk menolong Ginny. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun tertawa. Melihat hal itu, Art pun menjadi senang dikarenakan dengan senyuman mereka. Namun di saat itu Guru Olivia pun menahan Art untuk pulang. Dan Guru Olivia pun mengajak Art berbicara santai terlebih dahulu. そしてジニーさんもゆっくりとな。